Hai, selamat datang di Vlog Australia. Dan apa kabar ya, Trev? Jadi di video kali ini saya mau share tentang tipe akomodasi di Australia. Jadi uh, ada beberapa tipe akomodasi yang bisa kalian tempati di Australia, dan range harganya juga bermacam-macam. Itu juga tergantung tempat sama situasi kalian. Jadi langsung aja ya kita bahas. Akomodasi yang pertama, untuk anak WHV yang baru-baru biasanya kalian bisa datang ke hostel yang pertama. Jadi hostel itu tempat akomodasi yang share ya, dengan beberapa orang. Jadi satu kamar itu bisa ditempati sama beberapa orang. Terus biayanya juga murah. Itu loh, kalian bisa dapetin hostel ini melalui aplikasi Booking.com, Hostelworld, Airbnb atau sebagainya. Dan untuk anak WHV yang baru datang atau siapapun yang baru datang ke Australia nginep di hostel ini bisa jadi pilihan yang amat baik ya, karena kalian bisa menentukan tempat kalian selanjutnya untuk tinggal di Australia. Nah yang kedua, kalau kalian nggak mau pusing ya hotel. Jadi kalau kalian nginep di hotel itu kalian tinggal booking, terus ruangannya juga private kan, kalian bisa tinggal sendiri tanpa harus bersinggungan dengan orang lain. Tapi kalau saya sih lebih milih tinggal di hostel karena bisa dapat banyak informasi ketika sampai di Australia. Dan kemudian yang selanjutnya adalah motel. Jadi kalau motel itu dia bisa seperti hotel ya, keadaannya bisa private atau bisa share juga, seperti kamar mandi. Dan kebanyakan motel itu ada di daerah suburb ya, nggak berada di pusat kota. Jadi tergantung situasi kalian pada saat itu. Dan motel harganya cukup mahal, tapi ada juga yang bisa disewa dengan tarif per minggu. Jadi rata-rata di Australia itu bayarnya per minggu. Ya saya juga pernah tinggal di motel, pernah tinggal di hostel, pernah tinggal di hotel selama seminggu. Dan harganya tergantung bagaimana kalian nego dengan ownernya. Terus kemudian ada pubs, saya juga pernah tinggal di pubs. Jadi pubs itu biasanya dia menyediakan kamar di atas, di lantai keduanya. Jadi bawahnya itu pub, jadi ada restoran, ya tempat minum. Terus yang selanjutnya ada camping ground sama caravan park. Nah ini kalau untuk kalian yang tinggal di rural area ya biasanya. Jadi kalian bisa tinggal murah di sini. Kalau misalkan pilihannya nggak banyak pilihan, kayak misalkan karena kalau di rural area biasanya ada motel, ada hostel, itu harganya ada hotel itu harganya lumayan mahal per minggunya gitu loh. Nah kalau nggak ada alternatif lagi, kalian bisa tinggal di camping ground. Camping ground itu sangat murah ya. Kayak saya pernah tinggal di camping ground dengan harga $20 satu hari. Itu udah termasuk listrik sama share kamar mandi dan dapur. Tapi ya kalian tinggal di tempat camping gitu. Dan ya kalau buat orang yang suka adventure mungkin oke. Tapi kalau misalkan kalian orangnya nggak suka panas-panasan atau kedinginan banget gitu, mendingan jangan di sini. Tapi ada alternatif ya, biasanya camping ground itu menyatu dengan caravan park. Jadi kalian bisa tinggal di caravan park. Nah kalau kalian berkunjung ke caravan park, biasanya ada tempat yang nyediain listrik juga sama air. Jadi kayak di belakang saya tuh. Nah itu ada caravan yang parkir di situ. Ya, dia parkir
terus dapat pasokan listrik sama air. Ini dia power outletnya nih, listriknya sama air bersih. Nah, jadi ini map karavannya nih, kita nginep di sekitar sini, powered site. Artinya ada listriknya. Nah, ini kelengkapannya ada pool, ada air panas, dan laundry, ada playground, tennis court. Dan ini tipe caravan park yang kecil ya. Nah, kita sekarang ada di dalam mobil. Dan yang selanjutnya adalah research. Research ini kalau kalian tinggal di rural area juga sama metodenya seperti caravan park atau motel, kalian harus nego untuk biaya per minggunya. Tapi biasanya resort ini dia menyewakan harga murah untuk karyawan yang bekerja di situ biasanya. Dan selanjutnya ada apartemen. Nah, apartemen ini kalau kalian tinggal di daerah kota, biasanya daerah kota besar. Nah, apartemen ini bisa di-share, bisa ditempati secara share atau private. Jadi tergantung kalian ya, maunya gimana. Tapi biasanya share, kayak dulu saya tinggal di Sydney, saya share apartemen dengan beberapa orang di situ, beberapa orang asing. Dan harganya sangat murah, kayak $120 per minggunya. Tapi kalian juga bisa private. Tentunya harganya lebih mahal, bisa mencapai sekitar $200 sampai $250. Tergantung daerahnya sekali lagi. Kalau di daerah Northern mungkin lebih murah, tapi kalau di daerah selatan itu lebih mahal biasanya apartemennya, kayak Sydney, Melbourne. Semuanya tergantung pilihan. Sekali lagi tergantung dengan standar kalian dan budget kalian juga dan sebagainya. Nah, jadi ini salah satu contoh private apartemen yang ada di Australia ya, kayak gini. Nah, harga per minggunya itu kalau misalkan private apartemen kayak gini bisa mahal ya. Tapi kalau kalian share sama beberapa orang bisa murah. Ini salah satu contoh apartemen di Gold Coast, bisa sekitar $400 per minggunya. Tapi kalau misalkan kalian share sama beberapa orang itu bisa jadi lebih murah. Jadi kayak di Sydney dulu saya satu kamar itu bisa 4 orang loh. Dan saya cuma bayar sekitar $120. Nah, jadi biasanya kalau ketika kalian sewa sesuatu di Australia itu normalnya sudah barang-barang sudah terisi semua ya. Jadi kalian tinggal bayar dan bisa menikmati fasilitas yang ada, full furnished. Jadi nggak usah khawatir sama properti yang ada, kalian nggak usah beli lagi. Tapi mungkin ada beberapa list tambahan yang harus kalian lengkapi, misalkan kayak spray, terus selimut, terus apa lagi ya, extender buat plug. Nah, itu biasanya kalian harus sediakan sendiri, itu hal yang umum lah gitu lah. Dan itu bisa kalian dapetin di Kmart atau Big W atau sebagainya yang banyak ditemukan di Australia. Dan yang terakhir adalah rumah. Saya sering banget tinggal di rumah share, biasanya share di sini. Karena ada dua pilihan ya, kalian mau sewa rumah melalui agent properti secara sendiri dan kalian bayar listrik dan air sendiri, atau kalian share. Kalau saya lebih pilih share karena
Saya nggak harus bayar listrik atau air atau apapun itu, atau internet, itu semuanya include. Jadi kalian bisa langsung nego sama landlordnya atau pemilik rumahnya, dan ya kita tinggal bayar aja per minggu. Biasanya share house itu lebih murah, tapi kalian harus share dengan beberapa orang di kamar atau dalam satu rumah itu sendiri. Itu sekali lagi tergantung bagaimana kalian negonya. Kalian bisa pilih sekamar sendiri tapi yang jelas lebih mahal, atau pilih sekamar dengan beberapa orang, atau biasanya 2 orang sih satu kamar kalau di rumah itu. Jadi sekian aja, itu akomodasi yang bisa kalian dapetin selama kalian tinggal di Australia, selama kalian jadi turis, selama kalian jadi backpacker, selama kalian jadi student atau apapun. Dan rentang harganya tadi ya, rata-rata ya, selama ini saya tinggal itu antara yang murah yang share itu, pertama selama ini saya tinggal sekitar $120 sampai $150, itu yang saya alami per minggunya ya. Jadi kalian bisa kali 4 untuk per bulannya. Terus kalau kalian mau sewa private, saya juga pernah sewa private, itu sekitar 150 sampai 250 untuk satu orang ya, private. Bisa kemungkinan sampai 300 gitu loh. Jadi itu aja yang mau saya share tentang video tempat tinggal selama kalian di Australia. Jadi kalian bisa pilih sendiri ya. Sampai ketemu lagi di vlog Australia selanjutnya. Jangan lupa traveling, jangan lupa bahagia, bekerja semaksimal mungkin, menabung, dan sampai jumpa.